Dan Rasulullah yang menyebutkan, seandainya imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditimbang dengan imannya seluruh umat sampai hari kiamat, akan lebih berat imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. La yanfa', tidak ada manfaatnya, al-mal wal banun, harta benda dan anak-anak yang kita banggakan termasuk jabatan, akan datang satu hari la yanfa', enggak ada manfaatnya lagi. Oh, Rasulullah sebaik-baik zaman adalah zamanku. Zaman Rasulullah dan para sahabat. Enggak akan ada yang mungkin bisa menandingi zaman keemasan ini. Wallahi, enggak akan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala. Kita melanjutkan ta'lim dalam kitab Hayatus Sahabah tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in yang telah mendapatkan jaminan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut sebagai khairul qurun, adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad adalah zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang menjadi tauladan kita bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun dia berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para sahabat satu predikat gelar yang masya Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Manusia-manusia yang telah, bukan akan, yang telah mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sampel yang terbaik di kalangan umat ini. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Kali ini kita akan bahas tentang riwayat ataupun ahadits yang membahas tentang khaufu khulafa'i radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana rasa takut yang dimiliki manusia-manusia yang terbaik di kalangan umat ini. Hadits Dhahhak fi khaufi Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah hadis yang dikeluarkan daripada Dhahhak tentang bagaimana takutnya atau rasa takut yang dimiliki Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disepakati di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Afdalun nas, manusia yang terbaik setelah Anbiya alaihimus salatu wassalam adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menjadi prinsip dan tauhid dan keyakinan kita sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah, yang perlu kita berikan ta'lim kepada anak-anak kita. Manhum afdalus sahabah, siapa sahabat yang terbaik, siapa manusia yang terbaik? Dialah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun subhanallah ya akhwani, dari luar biasa manzilahnya, kedudukannya di mata Allah dan Rasulnya, sebegitu dahsyat ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan support, membantu, menghabiskan harta bendanya, waktunya untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mencontohkan bagaimana rasa takut yang dimilikinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mudah-mudahan waktu yang singkat ma bainal maghrib wal isya ini, kita semua jamaah Masjid MRPJ, mudah-mudahan fi hadil kisah, di dalam kisah ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Hannad
wal Baihaqi 'an ad-Dhahhak qala. Telah dikeluarkan hadis ini Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan Hannad dan Al-Imam Baihaqi dari Dhahhak. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tayran waqifan 'ala syajarah. Ini rawi hadis yang bernama Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, beliau mengatakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di satu waktu beliau melihat tayran waqifan 'ala syajarah. Jadi seekor burung, Bapak Ibu yang mulia, yang sedang bertengger di atas pohon. Faqal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memperhatikan ini ada burung yang bertengger di atas pohon. Apa ucapan beliau? Subhanallah. Beliau mengatakan, tuba laka ya tayr. Sungguh sangat beruntung kamu wahai burung, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wallahi demi Allah, ini wallahi al-qasam. Sampai beliau bersumpah, wallahi demi Allah. Seorang sahabat nggak gampang untuk mengucapkan sumpah. Nggak kayak kita sekarang saat ini. Dikit-dikit sumpah, dagang sumpah, jual beli kebanyakan sumpahnya. Kata Imam Syafi'i, orang kalau dagang kebanyakan sumpah, barangnya cepat habis, tapi naqisul barakah, berkahnya sedikit. Dikit-dikit wallahi tallahi billah. Tapi sampai beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lawadittu anni kuntu mislak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, lawadittu anni kuntu mislak. Seandainya saja aku ini sepertimu wahai burung. Taqa'u 'ala syajar, yang bertengger di atas pohon, wa ta'kulu minas samar, kemudian makan daripada buah-buahan yang ada di pohon tersebut, maksudnya thumma tatiru wa laysa 'alaika hisabun wala 'adzabun. Kemudian selepas kamu bertengger, kemudian kamu makan, kemudian habis itu kamu terbang lagi. Laisa 'alaika hisabun. Kamu nggak dihisab. Nggak bakal ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk hayawan, untuk binatang, nggak bakal ditanyakan Allah. Dari mana kamu makan? Setelah kamu kenyang, digunakan untuk apa kenyang tersebut? Dari mana makananmu? Kemana kamu gunakan? Kemana kamu belanjakan? Nggak ada pertanyaan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Wallahi demi Allah, lawadittu anni kuntu mislak. Seandainya saja aku sepertimu wahai burung. Walaysa 'alaika hisabun wala 'adzab. Yang kau nggak akan dihisab, nggak akan diadab. Dia ngomong seperti ini bukan artinya, ikhwan rahimakumullah, bukan artinya tidak bersyukur kepada Allah, dijadikan Allah menjadi makhluk yang sangat mulia yaitu manusia, dan dipilih dari seluruh manusia setelah para nabi alaihissalatu wassalam menjadi manusia yang terbaik adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi subhanallah, hadhihi min alamatil khasyah. Ini tanda rasa takut kepada Allah. Jadi nggak ada hisab, wala adab. Dan para alim ulama sampai mengatakan, beliau menyampaikan ini fi ba'dhi riwayah dalam kondisi beliau menangis. Khasyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah. Nah, ini qasam lagi. Lawadittu anni kuntu syajaratan. Demi Allah, aku berharap aku ini hanya sebuah pohon. Syajarah, pohon. Ila janibit tariq, yang ada di pinggir jalan.
marra alayya jamalun fa akhadhani. Ya, aku seandainya saja aku ini pohon yang ada di pinggir jalan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian lewat di sebelahku seekor unta. Fa akhadhani fa adkhalani fahu fa akalani. Yang unta tersebut lewat, ini seandainya ada daunnya, kemudian dimakan oleh unta tersebut daunnya, kemudian dimakan, dikunyah, ditelan, thumma akhrajani ba'ran. Kemudian nanti dikeluarkan menjadi kotoran. Walam aku basyara. Aku nggak dijadikan manusia. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadihil qudwah. Ini contoh manusia yang terbaik. Ini contoh manusia yang imannya diakui, dan Rasulullah yang menyebutkan seandainya imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditimbang dengan imannya seluruh umat sampai hari kiamat, akan lebih berat imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, ada yang menguatkan. Banyak riwayat tentang keutamaan As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan menjadi ciri utama ahlu sunnah wal jamaah, dia wajib cinta kepada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada ahlu sunnah yang membenci para sahabat. Semua ahlu sunnah radhiyallahu ta'ala anhu mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Apa beliau mengatakan? Walam aku basyara. Gak jadi manusia deh. Karena dia tahu ini semua akan dihisab. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat dijelaskan akan datang kepada kalian al-yaum, satu hari kelak di padang mahsyar, la yanfa', tidak ada manfaatnya, al-mal wal banun, harta benda dan anak-anak yang kita banggakan, termasuk jabatan. Jangan pada sombong. Jadi gubernur, jadi bupati, hatta jadi presiden sekalipun ente jangan sombong. Akan datang satu hari layan nggak ada manfaatnya lagi. Oh, anak punya anak 5 orang, ini jadi ini jadi ini. Nggak ada manfaatnya kalau tidak didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang jauh daripada hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadil qissah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu yang mulia, kalau di rumah mengenal khulafa ar-rasyidin, mengenal para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal ummahatul mukminin, mengenal perjuangannya, mengenal ahlil baitin nabi, mengenal cucunya Rasulullah, zuriatnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah. Ini kita kenalkan karena ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi ijma'nya para alim ulama untuk mengenalkan anak-anak kita kepada sampel yang terbaik yang disebut khairul qurun qarni. Kata Rasulullah, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ini zaman Rasulullah dan para sahabat. Nggak akan ada yang mungkin bisa menandingi zaman keemasan ini. Wallahi, nggak akan mungkin. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian zaman setelahku. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian zaman setelahku. Jadi nggak lucu saat ini. Zaman abad ke-14 mau ke-15 mau coba-coba nyalahkan orang yang hidup di zaman kedua, menyalahkan orang yang hidup di zaman ketiga, di abad ke-4, ke-5, ke-6. Nggak ada yang namanya salafus saleh merasa lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. Jelas hadisnya, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ranking pertama dalam Islam zamannya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian zamannya tabi'in, tabi'in, terus sampai saat ini. Dan ini adalah silsilah mata rantai yang tidak pernah terputus.
bersambung sanadnya sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya, wa inda ibni Fathawaihi fil wajli anid Dhahak, juga dari sahabat Dhahak, beliau mengatakan, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa nadhara ila usfurin, dia lihat anak burung, dilihat burung juga, subhanallah. Apa beliau bilang? Tubalak, beruntung kamu wahai burung. Yang suka piara burung apalagi nih, coba kali-kali ngomong sama burung nih, tapi burungnya lepas. Ajib, beruntung ente burung. Ya usfur, ta'kulu minats thimar, kamu makan buah-buahan. Wa tatiru fil asjar, kamu makan daripada pohon-pohonan. La hisab 'alaika wala 'adzab, kamu enggak akan dihisab dan tidak akan diadab. Ini al-aqil. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang Rasulullah bilang imannya kuat. Ini yang telah banyak berkorban di dalam Islam. Ini yang telah menghabiskan waktunya, hartanya, bahkan keluarganya untuk perjuangan Nabi kita Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Kamu untung. Kamu nggak bakal dihisab. Kamu nggak bakal ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi As-Siddiq, saya, kurang lebih beliau mengatakan, saya akan dihisab. Saya akan ditanya tentang amanah yang Allah berikan, tentang nikmat yang Allah berikan, nikmatul iman. Akan ditanya, Bapak Ibu yang mulia. Setiap nikmat yang Allah berikan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kita pahamnya saat ini nanti harta akan ditanya, betul. Jabatan akan ditanya, betul. Pernah nggak kita pikirkan nikmat iman yang kita rasakan saat ini akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah iman yang Allah berikan kepada kita, apakah Islam yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul-betul menjadi quwwah, menjadi kekuatan yang untuk menggerakkan kita mentaati perintah Allah? Apakah iman ini menjadi kekuatan yang membuat kita tergerak untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bimujarradil kalam, sekedar ucapan ana mu'min, ana muslim, KTP Islam, tapi salat berjamaahnya la zuhur wala asar wala maghrib wala isya, billahi taufiq wal hidayah. Tanda iman kita apa? Tanda iman kita apa? Tergerak seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat ini tidak hanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidatuna Aisyah pernah mengungkapkan ucapan yang kurang lebih sama. Dan banyak di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in saking merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat dari semua sahabat yang telah dijamin masuk surga, beliau termasuk awal sahabat yang dijamin surga, dan yang mengucapkan adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ini di bulan Rabiul Awal harus perbanyak tingkatkan salawatnya. Ini apa? Ini subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijamin. Dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Asyara mubasyirina bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ini 10 jaminannya surga. Bilang ikut peperangan Badar, beliau ikut peperangan Badar. Semua peperangan. Umumnya beliau hadir. Dan Nabi SAW pernah sampaikan dalam berjumlah dalam mahfum hadis yang banyak, ahlul Badar fil jannah. Yang pernah ikut peperangan Badar sahabatku, semuanya tempatnya di surga. Yang pernah ikut dalam peperangan Uhud, tempatnya di surga. Yang pernah ikut dalam peperangan apapun yang dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal iman annahum fil jannah, semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang udah dijamin masuk surga, yang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau juga apanya Rasulullah?
mertuanya Rasulullah. Tapi sampai berani bilang seperti ini. Wallahi lawadittu anni kuntu mithlak. Ngomongnya sama burung lagi. Demi Allah, seandainya saja saya sepertimu. Nggak ada hisab. Nggak bakal ditanya Allah. Udah, selesai. Makan buah-buahan, terbang, mati, nggak ada hisab lagi.